pelan-pelan akan kelihatan. Meeting akan jadi lebih efektif, arahan dan requirements akan jadi lebih jelas, proses back and forth atau handoff pasti akan jauh lebih berkurang. Top is to communicate what problem needs to be solved and why. Sementara yang di bawah kasih kepercayaan untuk collaborate and work on the best solution. Nah, gue pengen ngajak lo semua untuk bareng-bareng gue nih ngebangun si Your Personalized Nutrition Companion ini. Harapannya adalah dengan bareng-bareng ngebangun ini, gambaran yang bakalan lo pada dapet itu lebih terasa real lah. Pertama itu hard to identify. Taking notes takes too long. Nutrition related question to analyze RDA yang tadi gue mention. Hard to make a good analysis. Segini kayaknya cukup lah ya buat kita start building the product. Akhirnya hari ini kita masuk ke proses build dan mulai ngebangun si Your Nutrition Companion. Kemarin itu kita udah identify ini ya, core problemsnya sama breakdownnya nih. Gua kebetulan bakalan pakai Jira untuk ini. Lu pada bebas mau pakai apa. Bahkan ada ClickUp, ada Monday, ada Asana, ada Notion, atau bahkan misalnya biasa papan tulis sama kertas atau tembok sama post-it, serah bebas. Intinya kita coba mendokumentasikan inilah supaya nanti tim bisa kerja dengan baik. Nah, gua pakai Jira ada beberapa alasan. Mungkin coba gue tulis sedikit. Repository yang bakal gue pakai itu juga Bitbucket. Nah, mereka kan saudaraan gitu ya, sama-sama Atlassian. Yang artinya antara Bitbucket dan Jira dia ngobrolnya lebih enak lah, karena nanti gue bakal utilize banyak kayak ngekonekin repository berikut branchesnya nanti di card. Jadi dalam satu card atau task banyak informasi yang bisa kita dapat. Bisa juga sih dia connect sama yang lain kayak GitHub, GitLab. Gue prefer pakai Bitbucket aja gitu biar sama-sama Atlassian. Alasan kedua, Atlassian family ini ya kalau dibandingin Asana, Monday dan segala macam ya dia $1, $2 lebih murah. Lagian juga kan gue di channel ini kan ceritanya sendirian nih, walaupun nanti kita bakalan simulasi kalau misalnya di tim nanti gimana, tapi sejatinya gue sendirian, jadi masih gratis kalau gue nggak salah sampai 10 orang ya gitu. Lalu nanti CI/CD untuk build kan gue pakai Cloud Build. Nah, kebetulan Cloud Build-nya itu connect sama Bitbucket-nya juga lebih enak dibandingin kalau connect ke GitHub. Seenggaknya 3 alasan ini cukup lah buat gue untuk pakai Jira dibandingin yang lain. Karena gue juga sebisa mungkin mau ngurangin jumlah dashboard atau service yang harus gue pakai gitu. Jadi dibandingin gue buka banyak tab untuk nge-manage product development cycle-nya, mendingan dengan setup ini artinya kan gue cuma manage 2 nih, Google Cloud Platform yang mana si Cloud Build termasuk ke dalamnya, kita deploy juga nanti di situ, sama Atlassian. Udah 2. Bayangin kalau misalnya infranya pakai AWS, emailnya pakai Google, Cloud Build-nya pakai GitHub Actions, terus buat manage-nya pakai ClickUp, kebanyakan gitu yang harus gue manage. Oke, kembali ke pokok permasalahan. Pertama kita create project, software development, Scrum aja. Gue company manage aja. Project details kita bilangin Nutri. Agak aneh nih tampilan baru ya, gue baru lihat lagi sih. Navigation design for efficiency. Pantesan. Gue biasa mulai dari timeline. Oke, ini to get as much as nutrients information from a meal. Yang kedua, to simplify food nutrients. Note taking. To be able to answer simple nutrition related questions. Oh ya, by the way, ternyata RDA itu bisa juga berarti recommended dietary allowance. Mungkin biar lebih ada hubungannya kita pakai yang ini aja ya, recommended dietary allowance. To analyze, ini pun salah, ada
code. Oke, berdasarkan ini harusnya cukup sih ya. Sekarang waktunya kita bawa ini ke tim. Guys, gue udah breakdown nih problem apa aja yang mesti kita solve. Coba deh diskusiin. Yo, gue coba handle nomor 1 ya. Not 1 nih, simplify note taking ya. Gimana kalau kita bikin scanner, jadi makanannya di scan gitu kayak di film-film, biar nanti langsung ke detect deh isinya apa gitu. Terlalu ribet kan men? Gimana kalau kita ikutin aja tuh yang sebelumnya, jadi foto terus nanti hasil fotonya kita lempar ke LLM, di scanning juga tapi nggak usah seribet yang lo bilang tuh apa kayak di film-film. Belum beli hardwarenya, belum konekin hardwarenya, ribet kan ya nggak? Oh iya bener juga sih ya. Jadi apa nih, create upload components ya. Detailnya ini biasa ya, proses upload kita aja kan, berarti create put sign URL, disitu upload to storage, create food picture analyzer. Ini berarti apa, generate food picture get sign URL, habis diambil terus LLM API, apa ini namanya, multimodal ya, masih belum ini, berarti create a system instruction to analyze food picture, parse the result, save to database. Udah kali ya. Yang ini gimana bro menurut lo? Yang ini kita bikin ininya aja, bikin halaman detailnya setelah di save sama halaman listnya, create list page. Sementara bilangnya apa ya, mail aja kali ya, mail list page. Oke, habis itu create mail detail page. List page-nya kita pakai standar biasa kita aja nih. Jadi ada search-nya, lalu filter, ratings. Ini health ratings, filter by health. Kita coba bikin pertama 1 sampai 10 kali ya. Sama kategori atau nutrient type. Terakhir sort kali ya, yang standar-standar aja nih. Jadi by date, terus meal name sama ratings. Ini chatbot assistant aja, create a nutrition assistant. Satu lagi question history. Oke, cukup sih, ini pretty much self explanatory. Nah yang ini nih bos, tuh bantuan dong, lu ada tahu gimana gitu nggak mengenai si recommended dietary allowance atau adequate intake? Gue jujur nggak tahu apa-apa sih. Ini kita perlu bikin customer profiling gitu nggak sih? Kalau dari kata-katanya kan kayak ada perlu yang dibentrokin gitu antara data yang kita dapat dari tanaman, data yang kita dapat dari makanan sama umur, gender, gitu nggak? Untuk RDA sama AI ini, adequate intake ini sebenarnya udah ada beberapa yang gue researchin sih. Cuma nanti lo pada diskusiin aja ya, maksudnya mau ngerjainnya kayak gimana. Gue paste aja langsung di description kali ya yang udah gue dapet. Singkatnya ya perlu ini, age, sex, life stage. Terus benar tadi yang lo bilang perlu ada yang perlu dibentrokin, which is si food diary-nya ini nih, itu dibentrokin sama yang ini supaya bisa dapetin si intake analisisnya ini. Bayangan gue sih kita bisa juga minta informasi ininya dia. Kalau si customernya perlu mungkin analisa yang lebih akurat gitu atau analisa yang lebih sesuai, mereka ya mau nggak mau harus isi ini. Cuman kalau misalnya mereka isi ini aja, analisa dari kitanya atau dari aplikasi yang kita bikin ini ya in general aja. Nah ini juga mungkin bisa kita bikinin fitur nih, dimana jatuhnya optional juga bayangan gue. Jadi si customernya terserah gitu mau isi ini atau enggak. Kalau udah ada ini nanti hasil analisanya bakalan juga
sesuai dengan goalsnya dia. Jadi kalau misalkan dia mau ini weight management, mungkin nanti analisanya adalah jangan makan yang banyak lemak misalnya. Gua nggak tahu juga sih ya. Kita ini aja kali ya, managing blood sugar sama lowering cholesterol. Kalau misalkan lo pada nanti ketemu contoh lagi selain managing blood sugar dan lowering cholesterol nih, feel free tambahin aja gitu. Nah ini nih hasil contoh intake analisisnya. Misalnya si customernya itu adalah wanita berumur 25 tahun. Kebetulan dia udah nge-save selama 3 hari. Ceritanya dia makanannya ini, terus nanti outputnya bakalan seperti ini nih, dimana ini tuh menyatakan cukup atau enggak, atau kelebihan atau kekurangan. Oke, ini gue save ya, lu diskusiin lagi aja. Weh, cakep nih bos. Oke sip, gue diskusi deh sama mas bro nih. Create profile berarti ya, kita create customer profile, dibagi 3 ya. Simple profile yang isinya age, sex, life stage, sama weight, height. Terus apa tadi bos? Advance, current health conditions, medications, allergies, intolerance, level of physical activities. Oh iya nih, buat temennya si bos tuh yang sering nge-gym, kayaknya ini perlu diisi berarti. Family history, ya, sama blood work. Ini agak susah nggak sih bos ngambil datanya? Gue taruh dulu aja lah ya. Tadi tuh goals, weight management, sport performance. Ini maksudnya kalau siapa tahu customernya atau usernya atlet gitu ya. Sama specific, managing blood sugar, lowering cholesterol. Yang age mungkin minta masukin date of birth. Sex mungkin jatuhnya radio button. Nah, life stage nih gimana nih? Mau disimpulin aja dari age-nya kah? Atau enggak? Atau dia tetap harus pilih? Karena kalau ngelihat di sini kan banyak nih, infancy, toddlerhood, childhood. Walaupun bisa ditarik dari umur, cuma ada ini nih kayak pregnancy sama lactation ini loh. Perlu pilihan gitu gak sih? Gini aja, untuk yang di luar umur kayak pregnancy sama lactation, jadi kita bikinnya itu drop down yang by default langsung kepilih age-nya dia. Tapi untuk female akan ada pilihan pregnancy dan lactation, ya kan? Wait. Dia ibu nih, seorang ibu, dia mau nge-track pola makan anaknya atau pola makan suaminya misalnya. Berarti bisa bikin multiple profile gak sih? Perlu gak kita bikin multiple profile creation? Kita tambahin satu kali ya, foto profile picture, biar ketahuan yang mana lagi yang mana. Atau ada current active profile kayak Instagram, ya switchable profile gitu ya. Di sini kalau misalnya orangnya salah upload atau salah foto gitu ya, harusnya untuk profile anaknya tapi dia foto pas dia lagi pakai profilnya dia, move perlu gak? Ini kita ini dulu, display trend detail sama move mail to other profile. Tapi perlu dicek if multiple profile is applicable. Customer profile cukup kayaknya ya. Oke. Sip, perlu dashboard. Summary aja. Create homepage dashboard. RDA sama AI card based on 2437. Oke. 24 jam, 3 hari, 7 hari. Sama food diary summary. Samain aja lah ya. Ini 24, 3 sama 7. Oke, ini udah. Terakhir mungkin ini ya, report kali ya. Jadi food diary
and nutrient intake analysis report. Oke. Data summarization and aggregation. Save to a separate report table. Terus display report card. Sama terakhir sama terakhir download ya, download report as PDF. Bos, cek bos, ini gimana, udah cukup gak kira-kira? Jadi ini kita bakalan kebanyakan kopas dari yang udah kita punya nih, yang si expense manager kemarin. Cuman kita ganti aja, yang kemarin kan ngecek tagihan atau receipt atau bond, yang ini nge-analyze makanan. Oke ya, ini aja ya. Gue oke sih, yang jelas kan to solve this problem tuh yang ini kan. Bentar, cukup sih, kayaknya udah cukup nih. Kalau misalnya gue nemu something yang bisa gue tambahin, ntar gue coba tambahin ya. Ya udah cukup lah, langsung jalan aja. Oke, barusan tuh ilustrasi kira-kira gimana bentuk nyatanya dari ini yang di atas, communicate what problem needs to be solved and why we need to solve it. Terus tim berkolaborasi untuk mencari solusi yang paling tepat. Nah, kalau misalnya semuanya udah setuju nih bahwa ini cukup buat kita jalan, lu juga harusnya notice ya bahwa semuanya ini tuh dikerjainnya sama engineer kan tadi, nggak ada yang lain gitu. Jadi ini unpopular opinionnya gue aja, cuman menurut gue proses dari ide ke produk jadi itu yang diperlukan ya hanya engineer-nya aja, paling level dari engineer-nya aja yang beda. Kalau ada engineer yang nggak mau mikir untuk cari tahu solusinya apa, mungkin masuk ke kategori engineer yang masih junior karena dia belum berpengalaman kan, belum ada gambaran lah, bayangan gue harus bikin apa misalnya. Cuman harusnya engineer yang udah cukup senior itu atau yang mid level itu dia udah bisa memikirkan solusi-solusi akan masalah-masalah yang terjadi. Jadi tanpa harus nunggu requirements, istilahnya kan kalau orang-orang tanpa harus nunggu PRD atau BRD. Mereka sebagai engineer yang sudah punya pengalaman harusnya ambil bagian juga dalam hal merumuskan solusi, dan itu harus langsung berkomunikasi dengan atasan atau stakeholder yang memang tadi ngebawa masalahnya, yang paham masalahnya apa. Jadi langsung berkomunikasi sama mereka tanpa harus ada perantara. Dalam hal ini dengan adanya perantara maka handoff akan lebih banyak. Kemarin gue udah gambarin bahwa ya sama aja kita ngebanyakin proses ini, nambahin proses ini dengan adanya perantara dan apa sih, penerjemah lah, jembatan lah, ya sama aja kayak nambahin step di sini kan. Tuh, step di sini. Kalimat aja atau sebuah kata aja, orang pertama ngomong A gitu, sampein ke orang kedua nyampein lagi ke orang ketiga, nanti orang keempat nyampein ke orang kelimanya bisa jadi Z tuh. Itu karena terlalu banyak perantara gitu. Jadi dengan culture seperti ini ada beberapa sih. Satu, si engineer-nya akan punya tanggung jawab yang lebih dari cuma sekedar kerja. Ya kalau doers kan ya itu levelnya staff lah atau level junior lah, itu doers. Sejalan dengan kita ngebangun si culture ini, kembali lagi ya, efisiennya kan bukan hanya dari waktu pengerjaan kan, tapi juga dari cost dan effort. Nah dengan begini kita bakalan banyak motong perantara, jadinya ya efisien. Gue mungkin akan bikin video terpisah mengenai ini. Intinya itu struktur organisasi di sebuah perusahaan yang produknya adalah teknologi. Oke, tadi tuh agak OOT sedikit. Kita udah selesai nih nge-breakdown problemnya ke specific solution yang mau kita kerjain apa. Di episode selanjutnya gue akan satu persatu ngerjain sini. Mungkin nanti ketika lagi ngerjain ini juga mungkin akan grow, nambah. Kayak kebayangnya sih gue sekarang kayak kita belum bikin perintilan tuh, kayak pricing plan-nya mau kayak gimana, terus logonya apa, namanya apa, itu kan kita belum masukin sini. Secara prioritas kayaknya kita mulai dari sini dulu, udah cukup. Oke, if you like the content so far, feel free to subscribe. See you guys on the next episode.